Saya Getrud Novriatus, NIM 19104168835, mata kuliah Manajemen Operasi 2 dengan dosen Pak Hadi Mursalin SEMM. Berikut adalah ringkasan saya tentang materi Supply Chain Management. Salah satu kegiatan utama sebuah perusahaan yang menjual produk adalah mengolah bahan mentah menjadi barang jadi dan mengirimnya kepada pembeli. Rangkaian kegiatan tersebut termasuk ke dalam rantai pasok atau supply chain dan harus dikelola dengan baik demi kesuksesan perusahaan. Untuk mengelola rantai pasok secara optimal, perusahaan perlu melakukan supply chain management. Arti supply chain management atau SCM secara umum merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan, dan penjadwalan arus produk dari mulai pengadaan hingga didistribusikan kepada konsumen. Dengan supply chain management, rantai pasok dirancang dengan sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan dengan cara yang paling efektif dan efisien. Tujuan utama dari supply chain management adalah mengkoordinasi penawaran atau supply dan permintaan demand secara efisien dan efektif dalam menghadapi masalah-masalah yang ada. Beberapa masalah yang mungkin muncul dalam rantai pasokan adalah biasanya berhubungan dengan hal-hal berikut, yaitu manajemen pengadaan barang, pemasok, dan risiko pengelola hubungan dengan pelanggan, penentuan tingkat outsourcing. Sedangkan tujuan strategis dari supply chain management yaitu untuk menjadi pihak yang mendominasi pasarnya atau paling tidak tetap dapat menjalankan bisnisnya. Agar dapat memenangkan persaingan pasar, rantai pasok dari sebuah perusahaan harus dapat menghasilkan produk dengan kriteria sebagai berikut: 1. Murah, 2. Berkualitas, 3. Tepat waktu, dan 4. Bervariasi. Proses supply chain management. Pertama adalah pelanggan. Pelanggan adalah tahapan pertama di mana pesanan untuk produk yang ditawarkan oleh perusahaan dilakukan. Dalam tahapan ini, perusahaan akan mendapatkan informasi dari pelanggan seperti jumlah produk yang dibutuhkan oleh pelanggan, dan tanggal produk akan dikirimkan. Kedua, perencanaan. Setelah perusahaan menerima pesanan dari pelanggan, selanjutnya perusahaan akan merencanakan proses produksi untuk membuat barang yang pelanggan inginkan. Dalam tahapan ini, perusahaan akan memperhitungkan serta mengambil putusan terhadap pemasok untuk memenuhi kebutuhan material yang diperlukan oleh perusahaan. 3. Pengadaan. Sesudah menentukan rencana dan jumlah barang yang tepat, tahap berikutnya adalah perlu dilakukan oleh perusahaan adalah pengadaan barang. Pengadaan merupakan prosedur yang dilaksanakan oleh perusahaan untuk mendapatkan barang yang memiliki harga paling rendah namun kualitas tinggi yang sesuai dengan standar perusahaan. Yang kelima adalah persediaan, yaitu material yang telah dipesan selanjutnya disimpan di dalam gudang untuk kebutuhan produksi yang akan dilakukan di tahap selanjutnya. Yang keenam ada produksi, yaitu proses produksi merupakan tahapan yang krusial untuk kesuksesan perusahaan. Hal ini karena semua bahan baku mentah akan diolah menjadi produk jadi siap jual, di mana kualitas produk sangat berkaitan dengan hasil dari tahapan ini. Yang ketujuh adalah transportasi. Pada umumnya tahapan ini merupakan bagian terakhir dari supply chain management. Produk jadi yang sebelumnya disimpan dalam gudang akan didistribusikan kepada customer sesuai tanggal pengiriman yang disebutkan di awal. Yang kedelapan, pengembalian produk. Apabila terdapat kerusakan pada barang saat diterima oleh konsumen, maka tahapan ini perlu dilakukan. Tidak hanya dalam keadaan rusak, apabila terjadi hambatan yang membuat proses distribusi barang terlampau lama, atau bahkan terjadi kesalahan saat melakukan pengiriman, maka perusahaan butuh melewati proses ini. Agar kejadian ini dapat dihindari, perusahaan sebaiknya mempunyai inventory di dalam gudang agar dapat langsung dikirim kepada konsumen serta membuat proses pengambilan dana yang cepat. Baiklah, sekian ringkasan materi tentang supply chain management. Terima kasih.